tidak pakai menyan didoakan. Nah itu termasuk sesajenan atau tidak, dan itu hukumnya gimana? Dan makanannya itu boleh dimakan atau enggak? Sama weton bayi atau apa selapanan. Siap. Nggih, Masya Allah. Insya Allah bisa ditangkap nggih. Sami-sami yang pertama nolong orang itu kembalinya kepada tadi babnya. Kalau sumamanya kayak kita boncengkan orang itu tidak melihat dia dari tempat kesyirikan atau dia menuju kesyirikan, kita melihatnya bahwa ini orang susah terus kemudian ditolong. Secara umum ketika kita meniatkannya seperti itu ya sebetulnya mubah-mubah saja gitu ya, sebetulnya mubah-mubah saja, kecuali kalau kita sudah ngerti bahwa itu niatnya menuju ke tempat syirik, kecapean, terus kemudian kita sengaja menolongnya untuk memudahkan dia sampai kepada ke tempat kesyirikan, yaitu memang sesuatu yang dilarang ya, artinya kita menjadi pembantu kepada terwujudnya kesyirikan. Tapi tadi saya tetap masih punya pendapat bahwa orang ke arah Pringgondan itu tidak semuanya bertujuan untuk berbuat syirik, tidak semuanya. Meskipun banyak yang tujuannya berbuat syirik, tapi tidak semuanya tujuannya berbuat syirik. Maka ada kemungkinan ya orang nolong, dan nolong itu tidak dosa karena dia kesananya bukan untuk kesyirikan, memang mau tamasa, mungkin penasaran janjane jenenge Pringgondan niki kaya ngopo toh gitu. Katanya kok bentuknya air terjun, katanya begini, dilihat, pengen ngelihat ke sana untuk sekedar itu. Ya, jadi ya memang sekali lagi karena berbeda dengan tempat yang di situ merupakan tempat ibadah. Ya, seumpamanya tempat ibadah satu kaum untuk kesyirikan, tempat ibadah. Jadi memang dia di situ tuh ma'bad, tempat ibadah. Kalau ini kan hakikatnya bagian dari alam tapi digunakan untuk kesyirikan. Bukan merupakan khusus dibuat apakah di situ dibangun semacam candi atau tempat peribadatan, kan tidak. Sebetulnya anak tempat saja toh. Saya belum ngerti, belum pernah ke sana soalnya. Tapi yang saya katanya ya ada tempat-tempat khususnya, tapi buat semacam buat semedi, buat apa gitu nggih. Ya jadi secara umum itulah masih sama. Kalau mau didetailkan nanti banyak sekali pertanyaannya. Kalau mereka kehausan nanti tak kasih minum gimana Ustadz gitu. Wah itu nanti banyak sekali gitu. Ya banyak sekali. Ya intinya tadi kembali kepada bagaimana orang meniatkan, kemudian masih ada kemungkinan bahwa orang yang ke sana itu tujuannya bukan untuk kesyirikan, yang ketika seseorang menolong itu tidak serta-merta jatuh kepada menolong dalam wasilah kesyirikan. Wallahu alam. Kemudian yang kedua masalah tadi tumpeng yang di kematian. Nah itu beda itu. Kalau diniatkannya itu sodakoh atas nama si mayit, kemudian dibentukkan sebagai bentuk tumpeng, bab ini khilafiyah di antara ulama ya, dan banyak yang kemudian ulama dalam madhab syafi'i dan juga selain madhab syafi'i yang kemudian membolehkan sodakoh atas nama mayit. Babnya itu sodakoh atas nama mayit. Ada orang sudah meninggal, ahli warisnya pengen ngirim pahala kepada si mayit yang sudah meninggal. Caranya gimana? Dia bersodakoh makanan. Itulah yang disebut sodakoh alal mayit, sodakoh atas nama mayit. Yang seperti ini khilafiyah di antara para ulama, dan banyak yang membolehkan dari kalangan Syafi'iyah, Hanabilah khususnya, yang banyak dijadikan diambil pendapat itu untuk jadi tradisi di sekitar kita, kemudian jadilah tahlilan itu ya. Nah ini babnya asalnya ada dalam syariat, terlepas kalau ada orang menganggap itu tidak boleh dan pahalanya tidak sampai, sah-sah saja, tapi harus menghormati juga pendapat lain yang mengatakan boleh.
Ini babnya beda dengan bab syirik tadi. Kecuali kalau orang itu bikin tumpeng, bikin ayam ingkung dan yang lain supaya mungkin ada bakar kemenyan, kemudian mempersembahkan dalam arti ini untuk peribadatan kepada mayit yang sudah meninggal. Ini diperuntukkan untuk mayit, maksudnya panganan iki tak anggo sing wis mati. Nah, ini yang tidak boleh. Kalau makanan ini disodakohkan, pahalanya dikirim kepada yang sudah meninggal. Ini yang diperbolehkan oleh ulama Syafi'iyah, Hanabilah di dalam bab sodakoh alal mayit itu. Bagaimana hukum memakannya? Ya boleh dimakan, halal. Itu kayak sodakoh, umumnya sodakoh. Maka ngapunten itu juga tidak ada bedanya, nun sewu, adat yang berlaku di sini kan roti. Nggih, ketika ada seripah itu kan kadang bagi-bagi roti itu kan sodakoh alal mayit juga. Ya jenengan ilustrasikan kalau roti itu diganti tumpeng ya, dibagi-bagikan. Ya sama aja. Boleh ndak makannya? Boleh. Gitu nggih? Boleh, tidak ada yang mengharamkan. Memakannya tidak ada yang mengharamkan. Yang mengharamkan perbuatan mengirim pahala kepada mayit pun tidak mengharamkan memakannya gitu. Karena yang haram dimakan itu adalah makanan-makanan yang dipersembahkan kepada selain Allah sebagai ibadah. Ada punden, ada apa lagi, kalis atau apa, terus kita kasih di situ, ini persembahan buat yang nunggu sini, buat, nah itu sing haram itu dimakan tidak boleh. Ya, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih fa innahu fisq. Ya, jadi ulama mentafsirkan mimma lam yudhkarismullahi alaihi ai mimma qusida li ghairillah. Ya, yang ditujukan kepada selain Allah, artinya itu dijadikan sesajen untuk selain Allah, itu yang haram dimakan. Tapi kalau kita sodakoh makanan, dum-dum panganan, pahala sodakoh ini ditujukan kepada si mayit yang sudah meninggal, hukumnya apa tadi? Mubah untuk dimakan, boleh. Ya ini memang ngapunten ya, polemik. Kesalahpahaman dalam memahami kedudukan hukum itu kadang bikin fatal. Kultur masyarakat Indonesia itu bermadhab Syafi'i, dan permasalahan seperti ini sudah berjalan bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan. Kemudian ada satu orang masuk ke satu kampung, satu daerah, ya, di daerah itu mayoritasnya masih mengamalkan itu tahlilan, ngamalkan sodakoh buat mayit. Ya maksudnya sodakoh, pahala sodakohnya yang dikirim buat si mayit. Nah, terjadilah ada musibah, kematian di situ. Ini nggak jauh kok, kisahnya ini nggak jauh sebetulnya, gitu. Ya masih di satu kabupaten yang sama lah gitu. Nggak perlu tak sebutkan kampungnya di mana, gitu. Nah itu orang yang baru datang ini dikasih dipunjungi ya istilahnya, gitu. Dipunjungi makanan tahlil tadi gitu loh. Ketika itu langsung ditolak ya, dengan mengatakan ngapunten mboten saged kula tampi. Sudi, saya tidak mau makan makanan-makanan kesyirikan. Wow, rame. Kan sakit hati itu orang yang ngasih itu. Mereka meniatkan dengan pendapat dan persepsi mereka itu perkara yang mubah atau bahkan dianjurkan, kemudian dianggap itu sebagai makanan kesyirikan. Wah geger, akhirnya orang itu mau diusir dari kampung. Betul itu terjadi seperti itu. Alhamdulillah kemudian dilerem ada mantan lurahnya yang kemudian nengai. Tapi itu saya katakan seumpama ya sak pahit-pahitnya dia nggak mau makan atau dia meyakini wes tinggal diambil gitu loh. Nggak usah dibilang bahwa ini saya tidak mau menerima makanan. Sesuk wis rasa dipunjungi neh, wah rame orang di masyarakat. Gitu.
Nah, itu. Jadi memang harus dipahami nih nggih Bapak-bapak Ibu-ibu, perbedaan antara makanan yang disajenkan dengan makanan yang disedekahkan, pahalanya dikirim kepada mayit. Itu mubah untuk dimakan. Kalau masalah weton, masalah apa itu bab syukur. Bab syukuran. Babnya bab syukuran. Bayi apa kehamilan 4 bulan, kehamilan 7 bulan itu sebetulnya babnya bab syukuran. Ya boleh-boleh aja kalau niatnya syukuran itu boleh-boleh aja. Ya, seorang keluarga istrinya hamil 4 bulan dalam kondisi sehat walafiat. Di 4 bulan itu kan Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada si jabang bayi ini. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina lailatan nutfatan tsumma 'alaqatan mithlu dzalik tsumma mudghatan mithlu dzalik. 40 hari sebagai nutfah, 40 hari sebagai segumpal darah, kemudian 40 hari segumpal daging. Setelah itu fayun fakhu fihi ruh. Fayuk marubi arba'i kalimat. Hadisnya jelas ini, hadisnya sahih. 4 bulan itu roh ditiupkan. Nah, orang tua tuh kan seneng, alhamdulillah ini saya ibunya istri hamil 4 bulan sehat walafiat, insya Allah jabang bayinya juga demikian kan gitu. Terus syukuran, nah bikin makanan. Nah kalau orang-orang dulu bikinnya bubur apa tuh Pak namanya? Sing nanti ada putih sama coklat itu apa? Abang putih itu. Bubur apa tuh namanya itu? Ya, saya nggak ngerti filosofi bubur inilah ya. Tapi yang jelas kalau itu bikin bubur, bikin ingkong, gawe roti atau apapun didom-dom buat orang dengan niat syukuran itu mubah hukumnya. Hukumnya apa mubah, boleh. Makanannya halal boten Pak? Halam. Halal. Makanannya apa? Halal. Lampun wah iki kesirikan loh. Oh jangan terlalu ini mindset kita tuh jangan gampang ide-ide syirik, itu juga tidak boleh. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm, janganlah kalian itu menyikapi sesuatu tanpa dasar ilmu. Wah bahaya itu, nanti ngukumi syirik padahal ora syirik ya dosa. Kena ayat tadi wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Maka penting bab-bab seperti ini dikembalikan, ditanyakan kepada yang ahli. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiikum.